Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Rehan Putra, NIM 156 kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis riset pemasaran dan perilaku konsumen terhadap pembelian kopi. Yang pertama, riset pemasaran. Riset pemasaran adalah studi yang membahas tentang kebutuhan dan keinginan konsumen dan cara-cara bagaimana agar penjual dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Selanjutnya, topik riset pemasaran. Topik riset pemasaran yang akan dianalisis adalah analisis riset pemasaran dan perilaku konsumen terhadap pembelian kopi. Rumusan masalah penelitian ini dilakukan karena terdapat kriteria atau faktor-faktor yang dilakukan dalam pembelian kopi di pasar. Metode riset pemasaran. Metode yang dipakai untuk penelitian ini adalah survei, yaitu mengajukan beberapa pertanyaan kepada salah satu pedagang kopi di sekitar Pasar Bangkalan, Madura. Daftar pertanyaan berdasarkan 4P. Yang pertama, produk apa saja yang dijual. Yang kedua, harga, berapa harga kopi yang dijual. Yang ketiga, place atau tempat, di mana tempat penjualan kopi. Keempat, yaitu promosi. Apakah melakukan promosi terhadap produk yang dijual? Pengolahan data. Jawaban dari pertanyaan yang telah diajukan kepada pedagang kopi di Bangkalan, Madura. Yang pertama, produk. Produk apa saja yang dijual? Produk yang dijual adalah kopi. Yang kedua, harga atau price. Berapa harga kopi yang dijual? Harga kopi yaitu kisaran 100.000 sampai 120.000 per kilogram, tetapi harga ini sewaktu-waktu dapat berubah. Yang ketiga, tempat atau place, di mana tempat penjualan kopi. Di kios Bangkalan, Madura. Yang keempat, promosi atau promotion. Apakah pernah melakukan promosi terhadap produk yang dijual? Tidak pernah melakukan promosi karena pembeli langsung datang ke kios, ke tempat si penjual. Selanjutnya, perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah perilaku yang ditunjukkan oleh konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan menghentikan konsumsi produk ataupun jasa. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli kopi ada produk, lokasi, harga, promosi, dan manfaat. Daftar pertanyaan pada kuesioner analisis perilaku konsumen terhadap pembelian kopi. Yang pertama, apakah Anda sering membeli kopi? Yang kedua, apakah Anda sering mengkonsumsi kopi? Yang ketiga, apakah lokasi yang dekat mempengaruhi Anda dalam membeli kopi? Keempat, apakah harga kopi mempengaruhi Anda dalam membeli kopi? Kelima, apakah promosi atau potongan harga mempengaruhi Anda dalam membeli kopi? Keenam, apakah produk kopi, ukuran kopi, dan kemasan mempengaruhi Anda dalam membeli kopi? Dan yang terakhir, ketujuh, apakah manfaat kopi mempengaruhi Anda dalam membeli kopi? Berikut tabel hasil data kuesioner perilaku konsumen terhadap pembelian kopi. Ada 5 faktor. Faktor pertama, produk. 31 responden memilih iya dan 16 tidak. Untuk lokasi, 27 iya, 20 tidak. Untuk harga, 29 iya dan 18 tidak. Dan untuk promosi, 35 iya, 12 tidak. Dan yang terakhir, manfaat, 30 iya dan 17 tidak. Dari diagram di samping dapat dilihat bahwa presentasi responden memilih iya pada faktor produk sebesar 66% dan presentasi responden yang memilih tidak sebanyak 34%. Jadi dapat disimpulkan bahwa produk mampu mempengaruhi responden dalam membeli kopi. Dari diagram di samping dapat dilihat bahwa presentasi responden memilih iya pada faktor lokasi sebesar 57,4% dan presentasi responden yang memilih tidak sebanyak 42,6%. Jadi dapat disimpulkan bahwa lokasi mampu mempengaruhi responden dalam membeli kopi.
Dari diagram di samping dapat dilihat bahwa presentasi responden memilih iya pada faktor harga sebesar 61,7% dan presentasi responden yang memilih tidak sebanyak 38,3%. Jadi dapat disimpulkan bahwa harga mampu mempengaruhi responden dalam membeli kopi. Dari diagram di samping dapat dilihat bahwa presentasi responden memilih pada faktor promosi sebesar 74,5% dan presentasi responden yang memilih tidak sebanyak 25,5%. Jadi dapat disimpulkan bahwa promosi mampu mempengaruhi responden dalam membeli kopi. Dari diagram di samping dapat dilihat bahwa presentasi responden memilih iya pada faktor manfaat sebesar 63,8% dan presentasi responden yang memilih tidak sebanyak 36,2%. Jadi dapat disimpulkan bahwa manfaat mampu mempengaruhi responden dalam membeli kopi. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.